Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kembali kita bertemu dalam ibadah online kita setiap hari Selasa dalam ibadah doa dan pemulihan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh dan mari kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Kami yang di sorga, kami sembah sujud Engkau Tuhan. Pada hari ini kami mau memulai ibadah kami dan tuntun kami dalam melaksanakan ibadah kami. Ditebungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus agar kami terlindung dari percobaan iblis yang ingin mempengaruhi kami. Semua kuasa-kuasa dunia yang mau mengecoh kami dalam ibadah kami ini, kami patahkan kuasanya, kami usir kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kerja buat Tuhan selalu berhasil. Mari kita serahkan diri kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pekerja Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kerja buat Tuhan selalu manisih, Dia pikul salib selalu manisih.
Tuhan memberkati setiap yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan tubuh roh dan jiwa kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa buat pelaku-pelaku kejahatan, bela Tuhan, Kau berikan roh pertobatan bagi mereka, tangkap mereka satu persatu agar mereka berbalik ke jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa buat TNI Polri, bila Tuhan mampukan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca ekstrim yang sedang terjadi, biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami, karena Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar setiap gereja-gereja yang ada Tuhan boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada satupun gereja yang terpecah belah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kami datang kepadamu melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada, mengalami, merasakan dan menikmati Tuhan pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita baca dalam teks ini ya. Seorang yang berpengalaman, Musa, menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Kita tahu Musa itu banyak mengecap pendidikan di istana dulu, ketika dia masih menjadi orang dalam istana kerajaan Firaun. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sementara Joshua itu adalah orang yang diminta oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, dan Musa sekarang mempersiapkan Joshua untuk menjadi pemimpin itu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, mungkin Joshua tidak punya pengalaman banyak. Mungkin Joshua yang masih muda waktu itu belum punya jam terbang untuk memimpin. Apalagi bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menguatkan hati daripada Yosua. Dan kemudian di teks ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Wajar dong. Sebab apa? Sebab ketika memimpin tentu banyak persoalan, banyak pergumulan.
Tidak hanya perang, tapi bagaimana menghadapi bangsa Israel itu sendiri. Kita tahu alangkah sulitnya Musa ketika memimpin bangsa Israel. Orang Israel itu suka bersungut-sungut. Orang Israel itu suka marah-marah. Pekerjaannya komplain di padang belantara. Mereka lupa, mereka bahkan tidak mengingat alangkah luar biasanya Tuhan yang sudah menyertai mereka. Tapi mujizat itu juga nggak ada arti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka di sini artinya serangan musuh-musuh bangsa-bangsa yang akan mereka lewati untuk memiliki bangsa Kanaan, tanah perjanjian itu. Bahkan mereka itu juga mungkin adalah orang Israel itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Apa alasan kita untuk tidak takut dan tidak gemetar terhadap mereka? Apakah faktor Joshua? Tidak, Bapak Ibu, sebab Joshua masih sangat muda. Joshua dari sudut jam terbang belum punya pengalaman. Kenapa jangan takut dan jangan gemetar? Rupanya dalam ayat ini ada satu hal yang membuat Joshua itu tidak perlu takut dan gemetar, karena Tuhan Allahmu dialah yang menyertai engkau. Sehebat apapun tantangan yang dihadapi oleh Joshua, maka Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan menyertai Joshua. Tindakan Tuhan kita bisa lanjut dalam ayat 6 ini. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Saya rasa ini kalimat yang hebat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga banyak mengalami ketakutan saat ini, ya. Wajar Bapak Ibu sebagai manusia di tengah pergumulan dunia, di tengah kehidupan sekarang yang sulit untuk bisa kita mengerti. Wajar sekali. Kadang kita takut, kadang kita gemetar bagaimana ini menghadapi hidup ke depan. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut dan jangan gemetar. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Sebuah statement dari Tuhan yang begitu hebat untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang akhirnya menjadi stres. Banyak orang akhirnya menjadi depresi. Mereka dikejar oleh ketakutan, mereka dibayangi oleh kengerian, seolah-olah mereka sendiri masuk dalam sebuah peperangan kehidupan, dan mereka mengalami kegentaran, ketakutan yang begitu hebat. Tapi ternyata bagi anak Tuhan ada sebuah peneguhan, ada sebuah janji yang indah dari Tuhan. Sebab Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, untuk apa kita takut? Kalau Tuhan bersama dengan saya, siapakah yang sanggup melawan saya? Alangkah luar biasanya kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam teks ini, ketika kita maju dalam peperangan kehidupan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti ketika kita merasa feel alone, ketika kita merasa sangat sendiri pun, ketika sahabat kita, ketika keluarga kita, ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, Tuhan bilang hari ini,
Aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kembali Musa berbicara kepada Joshua di ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Joshua yang gemetar, Joshua yang tidak punya pengalaman, bercermin kepada dirinya dan melihat dirinya dalam rangkaian sebuah cermin. Itu yang membuat dia takut. Tapi ketika Joshua melihat bingkai Allah, penyertaan Allah dalam sebuah bingkai yang indah, maka Musa katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan mereka di negeri yang dijanjikan itu. Luar biasa Bapak Ibu, kita sekarang ada dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat impian kita. Saya nggak tahu apa kerinduan Bapak Ibu semua, saya nggak paham. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang menderpa kita. Tapi hari ini di ayat yang ke-8 Tuhan kembali bilang, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan tidak izinkan kita menjadi orang terdepan, tapi Dia terdepan ketika ada serangan musuh, maka Allah yang akan menghadapi musuh dan kita di belakang. Yang kedua, di ayat yang ke-8, Dia sendiri akan menyertai. Dia di depan dan kemudian kita ada di belakang. Proteksinya, perlindungannya terhadap kita itu sangat kuat. Tambahkan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau sepanjang perjuangan hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Janganlah takut dan jangan patah hati. Kalau hari ini kita patah hati, kalau di hari-hari ke belakang, di belakang kita menjadi orang yang gemetar, stres, takut, dan depresi. Hari ini Tuhan ingatkan, sebab Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin orang lain akan meninggalkan kita, tapi hari ini Tuhan jamin Dia tidak meninggalkan saudara dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam setiap musim kehidupan kita yang menurut kita tidak menguntungkan, yang menurut kita itu akan mengancam. Tapi hari ini kita akan katakan dalam diri kita, aku bisa karena Tuhan beserta saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Melalui firman-Mu, firman yang meneguhkan, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari hidup. Hidup kami menjadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.